Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan memaparkan ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Organizational Behavior. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, Ibu. Nama saya Rosa Sabila Maulida dengan nomor NIM 240201020556 dalam kelas MJ 601 dan program studi S1 PJJ Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Dia Darmayanti. Kali ini kita akan membahas aspek krusial dari keberhasilan sebuah organisasi, yaitu kita akan menganalisa corporate culture yang mendukung employee behavior dan tingkat productivity-nya di 3 perusahaan di Indonesia, di mana kita akan membahas hubungan positif dan negatif dalam keterkaitannya. Sebelum masuk ke materi, kita akan mendefinisikan secara singkat apa yang dimaksud dengan budaya organisasi. Jadi, menurut McShane and Robin, budaya organisasi didefinisikan sebagai suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota organisasi yang dapat membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Jadi, pada dasarnya, budaya organisasi itu adalah pola dasar asumsi, nilai, keyakinan bersama yang dapat memandu cara orang berpikir dan bertindak di dalam sebuah organisasi. Budaya organisasi yang sehat itu dibangun atas 3 prinsip dasar, yaitu menekankan pada pembangunan kekuatan melalui seluruh anggota organisasi, mengutamakan penghargaan daripada hukuman, dan menekankan pada kepentingan individu dan pertumbuhan. Selanjutnya kita akan masuk ke perusahaan yang pertama, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Budaya perusahaan BRI diwujudkan dalam BRI One Culture, yang mana terdiri dari akhlak, brilliant, dan brilliant ways. Akhlak adalah core values dan panduan perilaku dari Kementerian BUMN, di mana dia terdiri dari core value dan 18 perilaku akhlak. Selanjutnya adalah brilliant culture, yang dimana mencakup brilliant belief dan brilliant ways. Brilliant belief ialah prinsip-prinsip yang diyakini oleh insan brilliant dalam bersikap dan berperilaku. Kemudian untuk brilliant ways adalah performance driven behavior, di mana mencerminkan perilaku utama insan brilian untuk mendukung pencapaian kinerja terbaik. Budaya organisasi brilliant belief itu menekankan pada integritas, profesionalisme dalam menjalankan tugasnya, dan kepercayaan untuk menghasilkan jasa dan layanan, yang mana semuanya itu berlandaskan semangat untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan, masyarakat, dan stakeholder. Untuk brilliant ways itu terdiri dari jujur, tulus, dan patuh, cakap dan handal, terus belajar dan mengembangkan diri, bekerja tuntas dengan penuh tanggung jawab, dan berorientasi pada kinerja terbaik, membangun kolaborasi yang produktif, terbuka dan menghargai diversity, proaktif, adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pertumbuhan yang berkelanjutan, berempati, serta peduli terhadap masyarakat dan lingkungan. Lalu bagaimana kaitannya dengan employee behavior atau perilaku karyawan dan tingkat produktivitas? Di sini saya mengambil sebuah penelitian dari Dirgantara dan Hirsona dengan judul Implikasi Budaya Organisasi dan Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan pada Bank BRI Karawang. Dan berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa terdapat hubungan positif antara budaya perusahaan dengan kinerja karyawan yang mencerminkan perilaku karyawan dan tingkat produktivitas pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Karawang. Indikator dari budaya organisasinya yaitu profesionalisme, keterbukaan, keteraturan karyawan, kecurigaan rekan kerja, dan integrasi karyawan. Populasi dan sampel yang diambil adalah seluruh karyawan dari Bank BRI Cabang Karawang yang berjumlah 70 orang. Cara menganalisis datanya yaitu dengan menyebarkan kuesioner yang diberi skor dan dianalisis menggunakan alat statistik. Hasil dari penelitian tersebut, secara spesifik, penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat peningkatan budaya organisasi yang akan mengarahkan pada peningkatan kinerja karyawan. Di sini terdapat hubungan yang sangat kuat antara budaya organisasi yang berdampak pada peningkatan kinerja pegawai sebesar 0,885. Selain itu, koefisien determinasinya sebesar 78,3%, yang berarti kinerja pegawai dari seluruh PT BRI Cabang Karawang ditentukan oleh budaya organisasi, dan sisanya sebesar 21,7% ditentukan oleh faktor lainnya.
Hal ini dapat disimpulkan bahwa peran penting budaya organisasi dalam PT BRI untuk mendorong kinerja karyawannya. Selanjutnya untuk perusahaan kedua, saya mengambil dari PT Bank Sentral Asia atau BCA. Di sini BCA mempunyai nilai-nilai perusahaan yang kita kenal sebagai tata nilai BCA. Yang pertama yaitu fokus pada nasabah atau pelanggan. Yang kedua adalah integritas. Yang ketiga, kerja sama tim. Dan yang keempat, berusaha mencapai yang terbaik. Selain itu, BCA juga menanamkan semangat kerja One BCA yang terdiri dari One Goal, One Soul, dan One Joy, di mana itu dalam rangka menumbuhkan produktivitas karyawan dalam rasa kekeluargaan yang erat. Dan itu BCA juga memiliki Employer Value Proposition atau EVP, yang mana meliputi lingkungan yang ramah dan komitmen terhadap perkembangan secara terus-menerus. BCA juga mendukung kesejahteraan karyawannya melalui 4 pilar, yakni Career Welfare, Financial Welfare, Mind and Body Welfare, dan Social Welfare. Di sini saya mengambil studi kasus pengaruh budaya organisasi, kepemimpinan, dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja pada karyawan PT BCA di Jakarta. Penulis jurnalnya yaitu Siddhartha dan Nawawi pada tahun 2022. Di sini hasil penelitiannya kita dapatkan bahwa terdapat hubungan positif antara budaya perusahaan yang dapat mendukung perilaku karyawan dan produktivitas pada PT Bank Sentral Asia di Jakarta. Indikator dari budaya organisasinya yaitu kesadaran diri, keagresifan, kepribadian, performa, dan orientasi tim. Populasi dan sampel yang diambil yaitu karyawan Bank BCA di Jakarta yang berjumlah 100 orang dengan teknik purposive sampling, di mana kita pilih karyawan yang dapat merepresentasikan hasil dari penelitian dengan masa kerja minimal 1 tahun. Data tersebut diolah dengan cara menyebarkan kuesioner dan dianalisis dengan uji statistik. Dari studi Siddhartha dan Nawawi, disimpulkan bahwa budaya organisasi mempunyai pengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepuasan kinerja karyawan. Hal ini dibuktikan berdasarkan nilai statistik sebesar 2,127 dan p-value sebesar 0,034, yang mana membuktikan gagasan bahwa budaya organisasi yang kuat berkontribusi langsung pada peningkatan kepuasan kerja, yang mana nantinya akan mempengaruhi produktivitas. Perusahaan terakhir yang saya ambil yaitu PT Garuda Indonesia. Di sini PT Garuda Indonesia mempunyai 3 desired culture, yaitu Because You Matter, I'm in Charge, dan I'm With You. Akhlak berada di tengah sebagai core values, di mana itu sesuai dengan aturan dari Kementerian BUMN. Nilai akhlak tersebut kemudian diimplementasikan menjadi 6 key behaviors atau perilaku kunci sebagai nilai turunan dari akhlak yang disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Selanjutnya, 6 key behaviors tersebut diwujudkan dalam 3 desired culture sebagai pedoman dalam budaya kerja pegawai PT Garuda Indonesia. Because You Matter dilambangkan dengan warna toska yang melambangkan empati dan ketenangan, serta budaya Because You Matter itu mendorong terciptanya lingkungan kerja yang inklusif dan suportif. Yang kedua adalah I'm With You. Budaya I'm With You dilambangkan dengan warna biru kobalt, di mana merepresentasikan keandalan dan kepercayaan. Dua hal tersebut menjadi fondasi untuk membangun hubungan kerja yang kuat dan saling mendukung. Yang ketiga adalah budaya I'm in Charge, di mana dilambangkan dengan warna oranye yang berarti kehangatan dan antusiasme. Sikap budaya I'm in Charge ini mendorong setiap individu untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan penuh semangat. Kemudian di sini saya mengambil sebuah penelitian yang berjudul Pengaruh Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pegawai di PT Garuda Indonesia Tbk oleh Setiorini, Santi, dan Anggiani pada tahun 2021. Berdasarkan hasil penelitian, kita dapat bahwa terdapat hubungan positif antara budaya perusahaan dengan kinerja pegawai yang mana mencerminkan perilaku karyawan dan tingkat produktivitasnya pada PT Garuda Indonesia. Indikator dari budaya organisasinya yaitu orientasi pada hasil,
dukungan manajemen, komunikasi yang efektif, toleransi terhadap risiko, identitas organisasi, sistem penghargaan, dan integrasi antar anggota. Populasi dan sampel yang diambil yaitu karyawan PT Garuda Indonesia yang berjumlah 60 orang dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling, yaitu dengan ketentuan pegawai darat berstatus tetap minimal masa kerja 1 tahun. Data tersebut diambil menggunakan kuesioner yang diberi skor dan dianalisis dengan alat statistik. Studi dari Setiorini, Santi, dan Anggraini ditemukan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara budaya organisasi, perilaku karyawan, dan produktivitas. Hal ini mengonfirmasikan bahwa budaya organisasi yang kuat dibangun dengan nilai-nilai yang diyakini bersama dan dapat menjadi pengikat antara organisasi dengan karyawannya. Ikatan ini dapat memotivasi karyawan untuk memberikan upayanya secara maksimal sehingga kinerja karyawan dapat menjadi maksimal. Dari sini, kita dapat simpulkan bahwa pada ketiga perusahaan, yakni PT BRI, PT BCA, dan PT Garuda, itu terdapat bukti-bukti yang mendukung bahwa adanya hubungan positif antara budaya organisasi yang baik dengan peningkatan perilaku dan produktivitas karyawannya. Perusahaan ini menunjukkan bahwa ketika nilai-nilai organisasi dikomunikasikan dengan jelas dan diterima oleh karyawannya dengan baik, serta diintegrasikan dalam operasional di sehari-hari, hal itu mengarah pada peningkatan kinerja dan lingkungan kerja yang lebih baik dan lebih sehat. Sehingga ini sejalan dengan pemahaman bahwa budaya organisasi yang sehat itu tumbuh ketika nilai-nilai tersebut dikomunikasikan dengan jelas, dapat mempengaruhi perilaku, serta dapat memotivasi pekerja agar lebih baik, sehingga mereka akan mampu bertahan dalam setiap tantangan perusahaan. Baik, sekian, terima kasih atas perhatian Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan materi. Sekian, terima kasih, selamat pagi.